Siti Fatimah Zahra bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang menjadikan umatmu sampai dibelenggu dan disiksa dengan rambutnya itu? Rasul menjawab, umatku tidak pernah menutupi aurat. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa unzilu bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah idza jaa syahrul ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Hadratul kiram ashabal fadilah, para kiai, para ajengan, para ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, pemuka agama, khusus orang tua saya, guru saya, partner saya, Kiai Haji Hariri yang semakin subur. Di saat musim corona beliau malah subur. Jadi ternyata corona berdampak pada Kiai Haji Hariri semakin subur. Di saat orang lain sekarang sudah masuk ke level 2, level 3, level 4, malah ada yang masuk ke levelan. Dilarang berkerumun. Hari ini di sini subhanallah, saking percaya akan kekuatan Allah. Makanya malam ini kebahagiaan yang pertama kali saya tanamkan di dalam diri adalah saya bertemu dengan calon-calon surganya Allah. Saya dipertemukan malam ini dengan calon-calon penghuni surga bigori hisab. Mungkin perjalanan hidup istiqomah dalam ibadah,
istiqomah dalam mencari, istiqomah dalam usaha, istiqomah dalam berpendirian. Ini saya tadi dengar dibacakan marhabaiyah. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul. Istiqomah, jangan ditinggalkan ini sampai kapanpun. Kita berdekatan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ya Nabi salam alaika. Kita berdekatan dengan junjungan kita baginda Rasulullah. Kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah seandainya kita tidak membacakan sholawat. Makanya orang-orang sini yang pertama kali akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin. Mudah-mudahan, walaupun baru malam ini baca sholawatnya, besok lanjut kembali baca sholawat terus sampai kapanpun. Minimal sehari semalam jangan kurang dari 10 kali minimal. Supaya kita diaku jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa membantu kita, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita, tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul tidak pernah akan memberikan syafaat bagi orang yang tidak mau membaca salawat. Maka orang-orang sini akan pernah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumastaqom. Apabila orang sudah istiqomah, mempertahankan eksistensi apa yang telah dimiliki, tatanazzalu alaihimul malaikah. Dia akan selalu dikawal perjalanannya oleh malaikat. Malaikat akan mengawal perjalanan hidupnya, akan dikawal. Usahanya tidak terlalu hebat, tapi tetap ada keberkahan. Anak-anaknya sukses. Ini Pak Jahal ini luar biasa. Anaknya ada yang jadi kiai, anaknya yang jadi ustadzah. Ini luar biasa. Ya, jangan semuanya jadi tukang jaga di depan. Makanya sekolahkan, suruh mondok anak. Mudah-mudahan suatu saat ketika kita sakit, anak datang minimal membacakan Al-Quran. Ya, kita sakit, yang satu membaca Yasin. Ya, yang satu membaca Waqiah, kiamat. Ya kan? Datang anak yang satu baca doa Allahumma rabbana sidahbil ba'sa rabbana, ya Allah sembuhkan bapakku yang bernama Anu, semoga panjang umurnya. Yang satu lagi ngomong, ya Allah mudah-mudahan ibuku juga, Masya Allah, ada kebahagiaan yang luar biasa. Dikawal oleh malaikat. Apabila orang sudah dikawal oleh para malaikat, mahraja akan selalu ada, jalan keluar akan selalu ada. Yang dimaksudkan jalan keluar di sana, hidup tidak mandek, tidak stuck dalam perjalanan hidup. Selalu ada upaya, ada jalan yang diberikan oleh Allah. Kesulitan apapun akhirnya akan bisa dibukakan. Sumbatan apapun akan bisa diberikan. Perjalanan hidup tidak akan terlalu kaku. Allah akan berikan jalan. Makanya syaratnya adalah tadi. Qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Gak ada resah. Resah gelisah itu gak ada. Sudah menyerahkan diri kepada Allah. Kita upaya tapi serahkan kepada Allah. Rumusnya 5. Yang pertama adalah pasrah, tawakal. Jangan menyesal. Makanya dalam kehidupan tidak perlu melihat kayak orang lain. Orang lain enaknya rumahnya di pinggir jalan, berisik tahu. Mending di sini enggak berisik. Enggak ada mobil lewat. Enggak ada bis lewat. Iya. Enak di sini. Ya seenak-enaknya. Kalaupun sempit, nanti diberi surga yang luas. Amin. Makanya jangan melihat kehidupan orang. La tanduru ila man fawqakum. Jangan melihat yang di atas kita. Sudah alhamdulillah sampai dengan hari ini. Orang banyak yang dikubur gara-gara corona kan. Kita aman, alhamdulillah. Kita sehat, masih bisa senyum. Mahal itu senyum.
Makanya bersenyum-senyumlah. Di rumah senyum. Gak punya apapun. Gak punya uang. Gak ada orang. Gelok. Allah takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Endingnya dari perjalanan manusia tatkala sudah mengaku Allah adalah Tuhanku, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam akidah, maka jaminan Allah adalah akan diberikan surga yang luar biasa. Maka kita berdoa kepada Allah, inna nas'aluka ridhoka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Di dunia kita tidak terlalu, tapi di akhirat kita akan kebahagiaan. Di dunia kita tidak berbagai macam limpahan-limpahan, tidak kebahagiaan, tapi nanti di akhirat kita akan kebahagiaan. Insyaallah mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab. Jauh dari api neraka, amin. Ibu nggak lama hidup di dunia ini ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejar urusan untuk akhirat. Dunia insya Allah. Pak Haji Hariri ini menjadi orang yang paling menyaksikan perjuangan saya. Ketika putrinya dimasukkan ke pondok, beliau tahu bagaimana perjalanan kami. Karena anaknya ini santri pertama dari SMA, Pak. Perintis pertama. Saya tidak berpikir macam-macam. Terus saja. Dirikan pondok, ada yang mondok, ada yang bawa uang, ada yang bawa kue ali, ada yang bawa bolu, ada yang membawa uli. Dari sini Pak Hariri ya dulu ya. Sekarang udah lama Pak enggak Pak? Dulu, bener dulu itu sering. Sekarang belum pernah. Udah lama. Ya saya ingatkan aja Pak. Masya Allah. Makanya jangan terlalu. Dunia boleh. Nabi mengatakan imali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu goda. Kejar olehmu kehidupan dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Silakan. Islam mengajarkan tentang keseimbangan. Islam mengajarkan tentang balance. Di sini banyak orang tua yang mungkin sudah tidak bisa berkarya lebih jauh lagi. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Sekalipun kita hanya mampu sekarang menikmati apa yang ada, mudah-mudahan berkah hidup. Yang tua-tua selamat jalan. Nanti ke rumah masing-masing. Yang muda terus berkarya. Ya. Jangan berhenti berkarya. Imali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kejar olehmu kehidupan dunia. Siapapun. Dengan cara apapun. Mau jadi karyawan, mau jadi pedagang, toh pada dasarnya sama. Nggak ada yang namanya kehidupan paling hebat, itu nggak ada. Ya. Nggak ada rumus kehidupan yang paling hebat. Di mata Allah, hidup hebat itu tak kalah dilandasi dengan taat. Jadi apapun. Ada yang satu jadi imam. Ada yang satu tukang penceramah. Ada yang satu tukang adzan. Ada yang satu tukang bukakan masjid. Ada yang satu tukang urus masjid. Mungkin di hadapan Allah orang yang paling pertama kali mendapatkan ridho Allah adalah yang suka ngurus masjidnya. Marbotnya itu yang paling pertama. Makanya Nabi mengatakan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahli. Mampu kamu untuk mengajar silahkan jadi pengajar, tidak mampu jadi mustami. Belajar atau minimal orang yang mencintai dengan ajaran agama itu sudah cukup. Masing-masing orang itu punya tugas. Setiap manusia itu diberikan majiah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kelebihan masing-masing.
Seandainya mereka semua ingin kaya, ya siapa lagi yang ngurus? Nggak ada yang kerja. Ya, ada yang kaya karena ada yang ada yang pintar karena ada yang ada yang cantik karena ada yang, ya udah lanjutkan. Ada yang tinggi karena ada yang putih karena ada yang, iya. Nggak ada yang putih kalau tidak ada yang, nggak ada yang kaya kalau tidak ada yang satu sama lain saling. Di satu segi kita punya ini, orang lain tidak punya. Makanya nggak ada. Semuanya pada dasarnya padan zuril insan mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini suri wa taraib. Manusia itu awalnya itu sama, diciptakan dari air hina. Tetapi dalam perjalanannya manusia ada yang mencari, ada yang melangkah berbeda. Cuma beda langkah, ujung-ujungnya masuk ke kuburan. Betul? Kullu nafsin dha'iqatul wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanya tipu daya. Makanya boleh kaya tapi jangan disimpan di dada. Ya. Dunia itu jangan terlalu disimpan di sini. Cuma sementara saja, bekal saja. Jadikan dunia ini sebagai bekal, bukan sebagai tujuan utama hidup. Menjadikan dunia sebagai tujuan penyesalan. Tapi jadikan dunia sebagai lintasan untuk menggapai keridhaan. Malam ini kita duduk sama-sama di atas terpal karena karpet nggak ada. Duduk di atas terpal, tidak di atas kursi karena kursi harus nyewa. Ya, dinikmati saja. Nanti ini terpal akan menjadi saksi di akhirat. Kata terpal, ya Allah, tidak ridho aku orang ini masuk ke dalam neraka. Aku menjadi saksi malam minggu di awal bulan Syaban. Dia duduk mencari ilmu. Kata terpal, iya betul, tapi dia ngantuk, jadi tidak jadi masuk surga. Masya Allah. Luar biasa. Dinikmati. Wa mali akhiratika ka'annaka tamutu goda. Kalau dunia tadi sudah dikejar seakan-akan akan hidup selamanya, bangga dengan dunia itu hanya merupakan kehinaan saja. Bangga dengan dunia hanya merupakan kehinaan. Gak ada yang bangga dengan dunia. Ujung-ujungnya selesai dari kehidupan dunia. Karena belum punya, karena belum merasa, selalu mengatakan dengan kehidupan dunia ini adalah segala-galanya. Maka kuncinya tadi tawakal. Yang kedua, rumusnya adalah ikhlas. Orang diberikan oleh Allah begitu, ya udah. Ada orang beli kursi terus dari pintu melihat sampai capek. Orang beli motor, kita yang capek. Padahal dia yang capek nyicil. Ya. Tetangga ganti cat aja kok kita capek. Dicat lagi ya. Merasa. Gara-gara tetangga beli kursi digotong dari sana, dari jendela gini. Berapa belinya ya? Dari mana uangnya ya? Capek. Ya, ngapain? Orang lihat pakai gelang, dilihat berapa biji itu gelang. Iya, capek. Ikhlas, apapun yang terjadi ikhlas. Manusia-manusia mukhlisin semuanya di sini. Ikhlas. Hidup di gang ikhlas. Mau kemana lagi emang? Udahlah di sini aja, jangan kemana-mana ya. Sampai mati di sini. Tawakal,
ikhlas, sabar. Ya, ini yang menjadikan pahala besar kita. Tawakal, ikhlas, sabar. Sabar, udah. Diberi penyakit, sabar. Nah, yang diobatin mati. Sabar. Apapun yang terjadi, sabar. Anak orang lain jadi anak kita, sabar. Rumah orang lain baru kita, sabar. Gak ada yang namanya penyesalan di dalam diri. Itu baru satu. Tatkala manusia sudah mengatakan Rob Allah adalah Tuhanku, istiqomah. Dua, ketika perjalanan kita dalam hidup melakukan istiqomah, lalu bagaimana korelasi dengan Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di sini Rasul diangkat derajat oleh Allah dengan diisrokan dan dimi'rajkan. Tidak ada satupun nabi sebelum baginda Rasul yang diisrokan dan dimi'rajkan kecuali Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa? Yang pertama adalah Rasul mendapatkan tantangan yang teramat berat, tapi semuanya dapat dilalui. Ibu, tatkala kita melakukan hidup penuh dengan ujian, tatkala kita penuh dengan penderitaan, tatkala kita penuh dengan cobaan, tapi semuanya dihadapi dengan tadi tawakal, sabar, istiqomah, maka Allah akan angkat derajat kita. Dengan cara apa Allah mengangkat derajat manusia? Dengan cara Allah, yang mana Allah mengangkat derajat manusia tidak pernah kita ada yang tahu. Ujian itu akan selalu datang, betul? Ujian manusia itu tidak pernah akan berhenti, betul? Selama manusia hidup di dunia. Tapi semua ujian yang ada dalam kehidupan ini semuanya bisa teratasi. Gak ada di dunia ini yang tidak bisa teratasi, semuanya bisa teratasi. Karena Rasul begitu sabar, tawakal. Pernah kejadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke daerah Taif. Bayangkan, Rasul datang ke daerah Taif. Begitu sampai ke Taif, orang-orang bukan menyambut, padahal yang dilakukan Rasul adalah untuk melakukan dakwah, seruan terhadap ajaran agama Allah. Begitu sampai ke Taif, malah Rasul dilempar sampai berdarah-darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah, tiba-tiba Jibril datang. Ya Rasulullah, kau telah diperlakukan oleh masyarakat Taif ini dengan berlebihan. Apa yang kau inginkan? Bagaimana? Rasul menjawab, biarkan mereka itu adalah kaum-kaum yang tidak paham. Bayangkan. Beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh ngomong kepada Allah, ya Allah, kaum ini tidak bisa diatur, binasakan, mati semua. Rasul tidak. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai mengajak ke orang-orang Taif, ada salah seorang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan, saya memeluk Islam pada hari ini. Bayangkan, perjalanan yang begitu lama dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ke daerah Taif, cuma satu orang yang ikut kepada baginda Rasul. Rasul sabar. Bagaimana Rasul dihinakan, bagaimana Rasul dicaci maki, bagaimana Rasul diperlakukan apapun. Gak pernah yang menghina Rasul ditangkap, gak ada. Gak pernah yang demo kepada Rasul ditangkap, gak ada. Gak ada yang namanya menghina Rasul dipenjarakan, gak ada sama sekali. Rasul serahkan kepada Allah, akhirnya Allah angkat. Begitu Rasulullah SAW mendapatkan tahun yang kesedihan luar biasa, Allah angkat derajat. Jadi ketika kita menghadapi dengan berbagai macam permasalahan, kelola itu masalah yang terjadi pada diri kita. Kelola permasalahan, kelola itu ujian, kelola itu cobaan. Itu bukan merupakan siksaan, sayang Allah kepada kita. Idza ahabballahu abdan ibtalah.
Ketika Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan mencoba manusia itu sendiri. Ketika Allah cinta kepada hambanya, Allah akan berikan ujian. Begitu manusia diberikan ujian, hadapi itu ujian. 1, dengan tawakal. 2, dengan sabar. 3, dengan istiqomah. 4, usaha yang maksimal. Ujungnya adalah berdoa kepada Allah. Bangun malam, fatahajjad bihi nafilatan laka, asa ayya ba'asaka rabbuka maqamam mahmuda, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira, wa qul ja'al haqq wa jahaqal batilu innal batila kana jahuqa, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Adukan kepada Allah. Allah akan menempatkan manusia-manusia yang selalu mohon kepada Allah dengan tempat terpuji. Tatkala manusia dipuji sudah sama Allah. Tatkala manusia sudah dipuji Allah, siapapun akan memuji. Allah sudah memuji kepada orang itu, manusia pun akan memujinya. Sekalipun ujian akan berlalu, sekalipun cobaan, semuanya akan berlalu tanpa kecuali. Nah, hanya kadangkala ketidaksiapan kita untuk berhadapan dengan ujian, ketidaksiapan kita untuk berhadapan dengan cobaan, ketidaksiapan kita untuk pasrah semuanya kepada Allah. Kadangkala yang dilakukan oleh kita adalah yang terbaik, kadangkala yang dilakukan oleh manusia yang terhebat. Kita adalah manusia hebat, kita adalah manusia yang hebat, kita adalah manusia yang hebat. Itu yang salah. Kenapa? Manusia itu tidak ada hebatnya. Apa aja yang hebat dari manusia? Kalau semuanya bukan karena Allah, semuanya digerakkan oleh Allah. Hebatnya manusia karena digerakkan Allah. Mampunya manusia karena digerakkan Allah. Ya Bu, apapun karena adanya kekuasaan. Begitu selesai baginda Rasul, pada saat itu sudah masuk di tahun kesedihan, tahun kepedihan, Allah angkat melalui Isra Mi'raj dengan ayat Quran yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi ilan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Apa yang diperlihatkan oleh Allah dengan Isra Mi'rajnya baginda Rasul? Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Maka Muhammad Rasulullah SAW diperlihatkan dengan segala apa yang selama ini Rasul tidak paham, apa yang selama ini Rasul tidak tahu. Di antaranya Rasul diperlihatkan ke dalam nerakanya Allah, jangan dulu surga. Ternyata di dalam nerakanya Allah itu kebanyakan wanita-wanita orang yang sini. Yang kata Nabi, Lailata usriyabi ilas sama, ra'aitun nisa ummati yu'adzabna min anwa'il adab, fabakaitu min syiddati adabihinna. Ketika aku diisrakan, aku diperlihatkan ke dalam neraka. Kebanyakan isi neraka itu adalah wanita-wanita yang satu, badiyatul lisan ala jawjiha, yang bahasanya istri itu selalu jelek di hadapan suami, kasar. Makanya jangan kasar ke suami. Bahasa tolong diperhalus di depan suami. Jangan selalu suami itu kalah suaranya oleh istri. Istrinya pakai toa, nanti toanya diatur, tidak boleh terlalu besar volumenya. Sebab kalau terlalu besar suami jengkel. Suami ngomong, istri diam, ahli surga.
Suami ngomong, istri ngomong, ahli neraka. Jangan banyak jangan banyak minta ke suami. Diam aja. Kalau tidak dikasih jangan minta. Tidak dikasih uang belanja, diam walaupun 1 tahun. Enak banget. Makanya jadi perempuan jangan banyak maunya. Tukang kredit tiap hari ada. Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, belum arisan. Akhirnya rumah tempat perkumpulan penagih kredit. Berhenti. Musim pandemi tidak boleh ada yang kredit. Kata Nabi yang kedua, aku diperlihatkan dengan umatku mu'allaqatan bi ra'siha wal hamim yusabu ala halqiha. Aku diperlihatkan dengan umatku yang dibelenggu dengan rambutnya. Siti Fatimah Az-Zahra bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang menjadikan umatmu sampai dibelenggu dan disiksa dengan rambutnya itu? Rasul menjawab, umatku tidak pernah menutupi aurat. Banyak cerita dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, tapi begitu sampai Rasul ke langit, Allah perintahkan sholat yang 5 waktu. Ujungnya gitu aja. Dengan sholat 5 waktu, yang tadinya Allah perintahkan 50 waktu, menjadi 5 waktu karena dispensasi dari Allah, maka sholat merupakan tiang agama. Saya minta kepada orang sini, tanpa kecuali, semuanya harus jadi ahli sholat. Amin. Orang yang selalu sholat tepat waktu, amin. Berbicara tentang khusyuk dan tidak khusyuk kita serahkan kepada Allah. Diterima atau tidak ibadah kita serahkan kepada Allah. Coba sholatnya itu banyak rakaatnya. Kalau duhur kan 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Coba 20 sholatnya. Ya taraweh namanya. Tawah witir 3, matak bulan Ramadan, sebentar lagi kita masuk. Ya, praktek di situ, jangan ditinggalkan. Nyoba untuk 1 tahun ke depan. Coba taraweh jangan ketinggalan, jangan dianggap sepele karena cuma ada di bulan Ramadan. Bapak rajin sholat ingin taraweh di bulan sekarang, nggak bisa Pak. Saya mau coba, kata pimpinan Musola Al-Ikhlas, mau taraweh dari sekarang. Udah bisa, ada waktunya, betul. Hanya bulan Ramadan. Nabi mengatakan, idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Apabila nanti bulan puasa datang, Ramadan datang kepada umatku, dibukakan seluruh pintu surga, ditutup seluruh pintu neraka, dibelenggu seluruh setan. Di Ramadan sebentar lagi. Man tarraha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa orang bahagia saja, bahagia. Alhamdulillah 28 hari lagi Ramadan. Mudah-mudahan bisa beli baju baru nanti lebaran. Baru bahagia saja datang bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya untuk masuk ke dalam neraka Allah. Bayangkan, makanya kita bahagia orang sini. Begitu kemarin kita selesai Rajab, masuk di bulan Syaban, nanti 15 Syaban evaluasi, masuk di bulan Ramadan, Ramadan tingkatkan amaliyah kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sampai pada bulan Ramadan dan mampu menjalankan Ramadan dengan baik, amin. Hadirin rahimakumullah, saya pertama menyampaikan terima kasih, kebetulan anak-anak pondok Darus Syifa Perguruan Islam Yaspida Sukabumi kemarin melakukan kegiatan di daerah sini. Terima kasih kepada warga masyarakat yang telah membantu kegiatan anak-anak kami. Sampai ke musola sini sampai? Iya, di sini terima kasih, mohon maaf apabila ada anak-anak kami dari pondok yang perilakunya tidak pas, ya Bu ya. Tidak nyambung dengan orang sini, sopanannya kurang, maklum sedang dalam tahap belajar. Doakan mereka mudah-mudahan menjadi ulama-ulama ini. Mudah-mudahan suatu saat mereka akan bermanfaat bagi umat.
Mudah-mudahan suatu saat mereka akan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya banyak terima kasih atas nama pimpinan Pondok Pesantren Darus Syifa Al-Fitrah Islam Yasmida Sukabumi memberikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Karena kami dapat laporan kemarin, anak-anak kami itu sampai banyak yang memberikan makan karena memang kelaparan. Ada yang ngasih air katanya, ada yang ngasih makan, ada yang suruh datang ke masjid karena memang jarang ke masjid mungkin anak-anaknya. Ada yang disuruh masuk, ada Masya Allah. Dalam proses pembelajaran sudah banyak dibutuhkan. Insya Allah lulusan-lulusan Darus Syifa nanti akan dibutuhkan oleh warga masyarakat. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah, saya sangat bahagia sekali bisa bersilaturahmi. Ucapan saya dan bentuk doa dari saya, semoga orang sini semuanya diberikan oleh Allah ketabahan, kekuatan, keistiqomahan, keberkahan, selalu hidup penuh dengan damai, tenang, dan selalu ada dalam rahmat Allah. Cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.